Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dinil. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Fatihil lima ughliq, khatimil lima sabaq, nasiril haqqi wal haqq wa la ilaha illa anta mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri an bidar adin wa ba'du. Allahumma ya man aqalidul umuri kulliha bi yadihi. Wa ilahi arjul hamdu kulluh ya fatah. Ya alim ifta'alina falan qariba ya fatah ya alim ifta'alina fatah. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilaha illa anta. Oke, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan keimanan dan keislaman. Alhamdulillah, nikmat yang sangat agung. Masih diberikan kesehatan dan masih diberikan waktu luang, sehingga kita bisa talabul ilmi bersama, beristifadah pada malam hari ini dengan kajian fatwa hukum Islam ya? Iya, Fatwa hukum Islam dengan judul hal-hal yang perlu diperhatikan dalam fatwa ya. Iya. Oke. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam fatwa. Aduh, mohon maaf ini capek banget, ngantuk juga. Aduh, seharian aktivitas belum istirahat sama sekali. Alhamdulillah. Oke. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Fatwa. berfatwa. Jadi fatwa itu nggak sembarangan ya. Dulu kita udah mempelajari bahwa fatwa itu yang berfatwa harus memenuhi kriteria, ya kan, dan seterusnya. Karena hasil atau produk dari fatwa ini yang akan diamalkan oleh orang, ya, akan diamalkan. Dan itu nanti hubungannya, kaitannya dengan dia dengan Allah. Itu jadi ya sangat menentukan. Artinya dalam berfatwa itu harus benar-benar berhati-hati, sangat hati-hati gitu. Nah, dari itu dalam berfatwa ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan supaya hasil dari fatwa ini benar-benar murni, maksudnya itu bukan karena emosi dia, bukan karena hasil dia berfatwa itu bukan sebab emosional dia gitu ya, karena lagi seneng akhirnya dia memutuskan, atau karena lagi lagi bad mood ya kan, nah, atau kepentingan yang lain gitu. Nah, ini makanya ini kita membahas sedikit tentang apa yang perlu diperhatikan ketika fatwa gitu ya. Kalau di dalam kitab-kitab, naskah-naskah kitab itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam fatwa itu biasanya masuknya dalam bab adabul fatwa. Adabul fatwa. Adabul fatwa. Jadi banyak kitab-kitab membahas tentang itu. Kalau kitab-kitab itu sesuatu yang memperhatikan fatwa itu adabul fatwa. Nah, gitu. Dalam kitab-kitab usul atau qawaid adabul fatwa. Sebenarnya ada banyak sekali. Kalau dalam kitab itu lebih rinci. Jadi dari cara memperhatikan dari cara menjawabnya seperti apa. Jadi cara dia itu harus menjawabnya seperti apa. Kemudian nanti pengajuan, yang pertama itu pengajuan fatwa. Pengajuan fatwa ya. Nah, jadi pengajuan fatwa, mustafti itu menyampaikan dengan model teks misalkan, itu kan pengajuan. Nah, kayak gitu kan. Nah, seperti itu, atau dengan secara langsung. Nah, itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Itu kalau di dalam kitab-kitab klasik. Nah, kalau dalam konteksnya sekarang kontemporer gitu ya, itu biasanya perlu diperhatikan. Ini dari sebagian perspektif ya, artinya tidak secara keseluruhan gitu ya. Artinya ini tidak umum gitu. Mungkin di dalam kajian lain itu mungkin ada penambahan, nah gitu ya.
Mungkin dalam kajian lain pembahasannya beda lagi atau ada tambahan lagi gitu. Kali ini pokoknya saya memberikan sedikit gitu. Yang pertama yang dalam etika atau benar yang perlu diperhatikan dalam fatwa itu. Di dalam kitab Jawabul Fatwa ya? Bukan. bukan. Nah, ini secara keseluruhan nih, konteksnya kontemporer gitu ya. Yang pertama menjauhi otoritarianisme. Coba ulangi. Otoritarianisme. Dari otoriter itu sewenang-wenang ya, sewenang-wenang maksudnya. Nah, ini harus ketika berfatwa itu harus menjauhi otoritarianisme. Maksudnya apa? Maksudnya ketika berfatwa itu harus benar-benar kontekstual. Tidak boleh terpaku terhadap naskah atau tekstual. Tidak boleh. Ya, tidak boleh terpaku dengan tekstual gitu ya, tekstual. Sehingga ketika artinya dia itu sampai mengatakan terlalu berpegangan terhadap tekstual, sehingga dia mengatakan tekstual itu ya adalah sebuah memiliki otoritas, memiliki kewenangan, atau dia itu sudah dianggap sebagai kebenaran yang absolut, yang kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat, gitu maksudnya. Nah, itu maksudnya otoritarianisme itu dia menganggap bahwa teks ya, secara teks ya apa adanya gitu. Dia tidak memandang situasi. Artinya gini, misalkan Imam Syafi'i dulu dalam naskahnya ya, dalam kitabnya mengatakan hukumnya haram misalkan. Nah, kemudian kurun generasi setelahnya itu hanya mengambil pendapat dari Imam Syafi'i itu apa adanya dari kata-kata haram ini, tidak melihat kenapa kok bisa haram. Dulu zamannya Imam Syafi'i itu seperti apa sih gitu. Jadi dia tidak meneliti kontekstualnya itu. Jadi dia itu terpaku dengan tekstual. Itu dia menganggap bahwa teks ini memiliki otoritas, dia ini memiliki kekuasaan atau kebenaran yang absolut gitu. Bisa dimengerti ya? Nah, ketika dia itu mengatakan seperti ini, maka akibatnya adalah ulama itu mengatakan, atau ulama-ulama yang ya seperti ini itu mengatakan bahwa hukum yang disampaikan oleh ulama ya, kaul atau hukum yang disampaikan oleh ulama itu ibarat mewakili suara Tuhan. Mewakili suara Tuhan. Nah, suara Tuhan. Artinya dianggap inilah kebenaran sejati. Itu maksudnya. Inilah kebenaran sejati. Inilah kebenaran yang dianggap inilah suara Tuhan. Jadi hukum ini yang adalah suara Tuhan. Itu atau ya tadi itu atas nama Tuhan. Nah, gitu. Atas nama Tuhan. Nah, bisa dimengerti ya. Nah, seharusnya seorang mufti ketika berfatwa itu ya menjauhi hal-hal yang seperti ini. Artinya jangan terlalu terpaku dalam teks gitu. Maksudnya gini, misalkan ada ulama yang mengatakan hal tadi itu saya jelaskan. Ketika ada ulama mengatakan ini dalam teksnya, dalam fatwanya mengatakan ini, itu jangan langsung diambil mentah. Oh berarti ya seperti ini gitu. Dilihat dulu konteksnya. Itu zaman dulu
bukan zaman sekarang. Contoh sederhana lah, misalkan gini. Dalam keterangan hadis Rasulullah SAW ketika makan ya itu menggunakan 3 jari ya, menggunakan 3 jari. Itu hadisnya kan seperti itu. Nah, itu tekstualnya hadis seperti itu. Nah, yang sifatnya otoritarianisme itu berarti udah megang tekstual hadis. Nah, itu artinya dia menghukumi. Kalau makan ya pokoknya harus 3. Kalau pengen ngikutin sunnah ya harus makan pakai 3 jari begini. Gitu. Tanpa melihat dulu itu Rasulullah konteksnya beliau makan seperti ini tuh nggak ditelusuri lagi. Kenapa kok Rasulullah makan pakai 3 jari? Itu nggak ditelusuri. Pokoknya terpaku aja sama tekstual gitu. Nah sekarang coba masalah gini. Kalau coba diterapkan dengan keadaan sekarang. Kamu sekarang makanan pokok kamu apa? Nasi kan? Iya, nasi. Nasi kadang ada kuah. Iya. Ada kuah. Lah sekarang coba ada makan nasi pakai 3 jari gimana tuh? Susah. Iya, kalau kamu makan bareng-bareng. Iya, gimana gitu kan? Nggak keduman, kalau bahasa Jawa nggak keduman. Nggak keduman. Nggak kebagian lah. Jadi doang kalah sama teman-temannya. Iya. Ya kan? Nah ternyata ini itu yang sifatnya kontekstual. Artinya Rasulullah makan dengan 3 jari itu karena Rasulullah dulu makannya kurma. Ya kan? Kurma kan begini kalau gini kan, gini kan? Nah, kurma atau roti mudah banget roti. Lah sekarang nggak makan bubur gimana begini? Saya dipahami ya? Nah, itu jadi otoritarianisme. Ya, kalau dia memiliki sifat otoritarianisme itu nanti repot semua ya, repot. Nah, gitu. Jadi kurma sama apa tadi saya sedikit? Hah? Makanya apa? Iya, kurma, roti, itu kan gitu. Zaman dulu udah ada nasi bungkus itu. Zaman dulu udah ada nasi bungkus. Udah ya? Zaman dulu udah ada nasi bungkus. Tahu ya, pastinya sih ada lah pasti. Makanya juga tapi jarang-jarang. Ya enggak lah. Sama ya? Nah kayak gitulah, otoritarianisme itu. Jadi intinya itu jadi lebih jauh dari itu. Apa tadi saya bilang otoritarianisme itu tadi menganggap bahwa teks adalah kebenaran yang hakiki, absolut gitu ya. Jadi dia itu ya tadi itu mempercayai bahwa teks itu adalah kebenaran yang benar-benar ini. Gitu. Kalau mengatakan ini udah selesai, gitu maksudnya. Nah sehingga seperti ini tuh dimanfaatkan oleh orang-orang yang ya tidak terlalu memahami dan atau dia itu ada kepentingan gitu. Karena dia menganggap bahwa sebuah tekstual atau fatwa yang disampaikan itu dianggap sebagai suara Tuhan atau atas nama Tuhan. Nah ini dijadikan buat sewenang-wenangan dia. Itu. Sewenang-wenangan gimana? Maksudnya gini, contohnya misalkan di ranah politik ya kan gitu. Iya politik. Misalkan ya untuk politik lah misalkan. Contohnya misalkan kemarin tuh. Partai atau seorang. Hah? Contohnya partai atau seorang. Ya jangan partai. Bukan partai. Maksudnya politik gak harus partai. Misalkan gini. Ada dari sebagian orang, sebagian perusahaan atau minuman keras. Kan udah wacana tuh bagaimana mau dilegalkan. Artinya minuman keras
dapat izin dari pemerintah, legalitas, Oh, iya. wah misalkan kayak gitulah ya. Nah ini hukumnya gimana nih? Gitu. Gimana pemerintah memberikan izin minuman keras ya supaya dia bisa beredar. Kemudian ada pajak yang kembali kepada dia sebagai APBN gitu kan pemerintah. Nah ini kalau di dalam kajian fatwa misalkan, nah orang yang otoritarianisme itu bisa jadi memanfaatkan, nah dengan kesewenangan atau dia karena menganggap bahwa hasil keputusan sebuah fatwa itu udah nggak bisa diganggu gugat dan ini adalah bentuk dari atas nama Tuhan gitu ya. Tuhan telah berkata. Nah, artinya ini itu sudah sesuai dengan dalil-dalil, nanti dicarikan dalil-dalilnya ini. Artinya dia menganggap oh ini tuh udah kata Allah seperti ini gitu. Lah maka ini jadi repot kan gitu. Dimanfaatkan di dalam kepentingan politik. Nah, itu akhirnya dia karena mungkin disogok atau gimana gitu kan. Akhirnya dia mencari-cari tuh gimana caranya supaya kita mengatakan bahwa APBN dari perkara haram atau dari pajak-pajak yang sifatnya haram seperti khamr itu diperbolehkan. Nah, gitu kan cari-cari celah seperti itu. Kenapa? Karena kalau sudah menghasilkan keputusan boleh. Nah, itu karenanya lulus kan. Meluluskan apa sih namanya ya, melolos kepentingan dia kan. Tinggal pribadi jatuhnya ya. Iya. Jadi apa ya? Nah, itu otoritarianisme. Itu harus dijauhi, jangan sampai. Yang ada otoritarianisme. Udah paham ya? Oke, kemudian mempertimbangkan yang kedua itu mempertimbangkan tradisi seorang mustafti. Mempertimbangkan tradisi mustafti. Mempertimbangkan tradisi mustafti. Mustafti itu orang yang meminta fatwa. Mustafti. Nah, seorang mufti itu ketika berfatwa harus melihat bagaimana nih keadaan dia, tradisi dia itu bagaimana, keadaan atau tradisi dari seorang mustafti itu gimana gitu. Jangan menjawab asal pengetahuan dia tapi atas dasar pengetahuan dia saja gitu, tanpa mempertimbangkan adat yang ada dalam adat yang dimiliki atau di daerah si mustafti. Itu, paham ya? Nah, jadi harus melihat dulu, jadi itu harus dipertimbangkan. Itu harus tahu ini mustafti di dalam tradisinya seperti apa. Itu bisa dimahami ya. Nah, karena hukum fikih itu dia sifatnya tatawur. Tatawur itu selalu berkembang. Ya. Sifatnya tatawur itu selalu berkembang. Nah, paham ya? Nah, dan apa ya sifatnya itu? Itu tatawur pokoknya itu, tatawur. Nah, tatawur selalu berkembang mengikuti tradisi. Mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti tradisi. Gitu, paham ya? Nah, jadi fikih itu tidak kaku. Ya. Fikih itu tidak mentok, fikih itu tidak kaku. Nah, itu. Jadi itu berkembang. Di setiap daerah maka beda hukum. Nah, itu ya. Makanya dalam hal tradisi atau dalam hal adat itu fikih memang hukum-hukum fikih ya, produk hukum fikihnya itu berbeda-beda menyesuaikan tradisi daerah setempat. Gitu, paham ya? Nah, asalkan tradisi itu tidak menyalahi syariat, kan itu tidak menentang syariat. Menyimpang tidak. Karena hadis Rasulullah SAW, ma ra'allahu hasanan, ma ra'ahullahu hasanan, bahwa indallahi hasanun. Ma ra'ahun nasu hasanun,
ma ra'ahun nasu hasanun fahuwa indallahi hasanun. Jadi apa yang dilihat oleh manusia atau orang apa yang dilihat atau yang dianggap oleh manusia itu baik menurut manusia, menurut kebanyakan manusia itu baik, maka fahuwa indallahi hasanun, maka menurut Allah juga itu baik. Nah, ini dijadikan dalil bahwa tradisi dalam lingkungan masyarakat ya, itu ketika dalam satu kelompok masyarakat ini menganggap bahwa tradisi ini baik dan itu tidak bertentangan dengan syariat gitu ya, meskipun nggak ada dalilnya, maka syariat itu mengakui itu. Jadi ketika ada tradisi itu dianggap baik oleh masyarakat, paham ya? Kemudian tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat gitu, maka syariat mengakui dan nanti hukum fikih juga akan mengikuti. Seperti itu, paham ya? Nah, kalau Imam Syatibi itu mencontohkan gini, perbedaan Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqatnya itu. Dalam kitab Muwafaqat itu beliau itu Imam Syatibi itu bapak fikih maqasidus syariah. Ya, dianggap sebagai bapak maqasidus syariah. Itu yang apa bahasanya ya? Yang memproklamirkan bahasanya konsep maqasidus syariah. Ya sebenarnya dari dulu udah ada gitu, ulama-ulama dulu, cuma kan baru benar-benar diproklamirkan lah bahasanya gitu ya. Itu oleh beliau. Nah, kalau menurut Imam Syatibi, contoh yang sangat membedakan sekali antara daerah dengan daerah yang lain gitu ya. Misalkan begini, dalam penentuan adalah seseorang itu bisa dianggap adil adalah ya, dalam fikih ya. Salah satunya adalah ketika dia menjaga harga diri. Seorang dikatakan adil itu salah satunya adalah dengan dia menjaga harga diri. Lah, menjaga harga diri itu setiap daerah itu beda-beda. Di setiap daerah itu beda-beda. Kalau di daerah timur seperti Arab gitu ya. Daerah Arab itu. Seseorang tidak pakai penutup kepala, itu dianggap menurunkan harga diri. Bisa dipahami? Nah, maka kalau menurut daerah kontekstual di timur, syarat adil ya harus orang itu menjaga harga diri dengan salah satunya adalah dengan cara memakai penutup kepala, peci atau imamah gitu. Paham ya? Nah. Terus kemudian di daerah barat atau Eropa, kebalikannya, justru orang yang pakai penutup kepala itu malah justru yang dianggap aneh, tidak harga diri, tidak memiliki harga diri. Maka di daerah kontekstual barat juga itu, syarat menjadi adil ya udah nggak usah pakai kebalikannya, nggak usah pakai peci. Kalau pakai peci justru malah menyalahi aturan atau sudah menghilangkan muru'ah gitu. Itu salah satu contoh menurut Imam Syatibi. Nah, ini menunjukkan bahwa adat atau tradisi itu sangat berpengaruh dalam perkembangan sebuah hukum fikih. Paham ya? Nah, dari itu harus memperhatikan kontekstual atau tradisi dari seorang mustafti. Nah, kita dulu bisa lihatlah dari sejarah. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan beliau terkenal memiliki qaul jadid dan qaul qadim dan qaul jadid, ya kan gitu.
Qaul qadim, ya qaul qadim, pendapat beliau qadim, qaul qadim. Qaul qadim itu beliau ketika di Irak. Qaul jadid beliau ketika di Mesir. Nah, di qaul jadid, Mesir apa? di Mesir qaul jadid. Jadid ya. Nah, jadi Imam Syafi'i itu beliau qaul qadimnya Imam Syafi'i itu ada yang ashab Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah. Itu beda-beda dalam mentafsiri qaul qadim dan qaul jadid. Ada yang mengatakan qaul qadim dinisbatkan kepada qaul jadid itu mansukh, dinasakh. Jadi kalau qadimnya Imam Syafi'i, pendapat-pendapat beliau ketika di Irak itu dihapuskan dengan pendapat-pendapat beliau yang ada di Mesir, gitu, mansukh. Nah, gitu ya. Nah, salah satu faktor, artinya apa? Ini kan menunjukkan bahwa Imam Syafi'i ketika di Irak itu pendapatnya, produk hukumnya itu beda sekali dengan produk hukum ketika beliau di Mesir. Nah, salah satu faktor itu ya, yang kok sampai produk hukumnya kok beda, dan kenapa kok sampai bisa menghapuskan gitu ya. Nah, itu salah satu faktornya adalah ya kontekstual, tradisi gitu. Nah, itu paham ya. Nah, karena mungkin di fikih di Mesir itu, karena Mesir ya, Irak juga dulu luar biasa dalam hal peradaban dan pengetahuannya juga luar biasa dulu Irak. Itu. Kalau di Mesir kan mungkin lebih kompleks lagi itu. Lebih kompleks artinya banyak sekali kebudayaan atau pertemuan dari berbagai bangsa gitu ya, akhirnya itu yang menuntut Imam Syafi'i ijtihadnya juga beda. Produk fikihnya atau produk hukumnya juga berbeda. Ya gitu. Ya, jadi tempat atau daerah atau tradisi itu mempengaruhi sebuah produk hukum gitu ya. Jadi paham ya? Nah, artinya itu menunjukkan bahwa dulu itu ulama benar-benar kontekstual gitu dalam menyikapi sebuah hukum, dalam menyikapi sebuah hadis atau dalil, itu benar-benar kontekstual gitu. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Itu salah satu contohnya. Paham ya? Nah, jadi mempertimbangkan apa? Tradisi seorang mustafti harus dipertimbangkan. Jadi dilihat dulu, harus tahu latar belakangnya mustafti itu seperti apa. Ini harus diperhatikan ketika berfatwa. Lihat dulu, ini orang kampung nih, orang desa. Nah, ini orang kota, adatnya seperti ini. Gitu. Harus benar-benar melihatkan gitu ya. Nah, itu. Dan itu banyak sekali dalam fikih-fikih. Hukum itu berbeda atau menyesuaikan dengan uruf, atau uruf itu adat tradisi. Dalam kitab Bajuri itu contohnya misalkan seperti ini. Kitab Bajuri. Hasyiah Fathul Qorib. Imam Bajuri beliau mengatakan seperti ini. Dan ini ya juga ulama-ulama yang lain juga begitu. Ketika kita meminjam, kita rohon, tahu rohon? Rohon itu menyewa. Bukan menyewa, apa sih? Menggadai. Rohon itu menggadai. Nah, gadaian ya. Menggadai. Barang gadaian atau marhun itu nggak boleh nggak boleh dimanfaatkan oleh si rohin. Nah, orang yang memberi gadaian. Misalkan gini, contoh ini. Saya menggadaikan motor saya kepada kamu. Berarti kan kamu ngasih duit ke saya, motor saya kasih kamu buat jaminan, gitu kan? Paham? Nah, hukum asalnya memang seperti itu. Marhun atau barang yang gadaian itu hanya sebagai jaminan, tidak untuk dimanfaatkan. Bisa dipahami nggak? Kalau saya memberikan jaminan motor kepada kamu, ya udah, motornya udah didiemin baik, berjaminan doang kan. Nah gitu. Nah, itu kemasannya gitu. Akan tetapi kalau kata menurut beliau, dan ini juga ulama yang lain juga begitu, ketika dalam satu daerah itu sudah berlaku
ya sudah berlaku ya, sudah kebiasaan sudah berlaku. Barang gadaian itu dimanfaatkan, ya, maka ya boleh-boleh saja. Gitu, paham ya? Nah, bisa dipahami nggak? Nggak dosa, Ustaz. Hah? Nggak dosa. Ya nggak dosa. Nggak dosa. Saya kira Karena sudah terbiasa, karena sudah berlaku, akhirnya kayak semuanya itu sudah saling merelakan gitu. satu sama lain. Heeh. Jadi paham ya? Nah gitu. Maka diperbolehkan. Apapun Itu. jenisnya itu. Gadaiannya, maka itu bisa diperbolehkan. Boleh diintifa. Kalau memang sudah berlaku adatnya seperti itu, maka orang yang menggadai itu harus rela. Gak boleh dia melarang. Gitu. Kalau memang dalam daerah itu sudah berlaku. Kalau Bahkan dia nggak boleh melarang, nggak boleh. kalau di daerah itu nggak melakukan kayak gitu, Ya berarti cuma jadi jaminan. jadi jaminan. Gitu. Jadi dia itu harus merelakan gitu. Kalau daerah saya emang berlakunya seperti itu. Jadi menggadai ya, kita itu nyari gadain motor. Jadi kalau kita itu, kalau daerah saya ya, itu yang nyari gadaian itu orang yang butuh motor, bukan orang yang butuh pinjaman. Gitu, paham ya? Nah, kalau seharusnya kalau gadaian itu kan yang butuh, yang mencari itu kan seharusnya yang nggak punya duit, ya kan? Nggak punya duit, kemudian dia mau nyari orang yang mau menghutangi dia, kan itu. Nah sekarang ini nggak, kebalik, dia pengen memanfaatkan, dia pengen motor karena dia nggak punya motor, tapi karena dia nggak punya duit banyak, akhirnya dia cari gadaian. Kalau gadaian kan 1 juta 2 juta kan bisa, ya. Nah, akhirnya dia nyari tuh siapa yang mau menggadain motornya nih, saya kasih. Nah itu. Artinya tujuan dari awal emang pengen memanfaatkan gitu, pengen dipakai gitu, bukan karena ingin membantu sih, murni karena membantu siapa nih, orang yang bukan benar-benar ingin membantu orang yang mau menggadaikan, bukan. Tuh, bisa dipahami ya? Nah seperti itu. Maka yang berlaku ya seperti itu. Nah gitu. Kalau gadai motor itu kayak STNK, BPKB juga dikasih nggak sih, Ustaz? Iya dikasihin kalau di sana. Dari Semua saya. itu dikasih kayak BPKB, STNK juga dikasih juga. Iya semuanya. Terus kalau gadai-gadai itu ada ini nggak sih? Sampai tahun kapan kayak gitu? Ada janjinya nggak sih? Ya bisa dijanjiin, bisa janjiin, bisa enggak. Tergantung orangnya. Hah? Tergantung orangnya. Iya, biasanya kan begitu. Ya seperti hutang aja. Hutang kan bisa dikasih tanggal, bisa enggak. Ya kan? Bisa dikasih tanggal. Nanti bayarnya sampai tanggal gini ya. Nah, gitu. Ada yang enggak, itu saya minjem duit. Nah, gitu doang. Bisa itu nggak apa-apa sah. Gitu ya. Nah, oke. Berarti harus memperhatikan tradisi dari seorang mustafti. Kemudian fatwa itu harus sifatnya moderat. Yang 3 moderat. Sifatnya harus moderat ya. Moderat itu ya tidak apa ya bahasanya ya, tidak ekstrim lah ya. Kebalikan moderat itu kebalikan dari ekstrim. Enggak kaku banget lah gitu maksudnya. Paham ya? Nah, moderat itu ya tidak apa ya bahasanya, bisa diterima oleh semua kalangan. Gitulah bahasanya gitu, moderat itu. Paham ya? Nah, tidak lebih membela yang ini kemudian mengenyampingkan yang satunya, bukan seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, gitu. Contohnya apa, Ustaz? Misalkan nih
Contohnya misalkan ada orang, ya ini yang nggak apa namanya, yang apa namanya, yang tidak moderat ya. Nah, contohnya misalkan tidak moderat itu, kalau menurut saya ya. Nah, misalkan ada orang yang berfatwa bahwa kawin beda agama itu boleh. Ya, fatwa kawin agama, ya emang pernah ada gitu di Indonesia itu ya. Ya itu muncul dari orang liberal biasa. Ya, fatwa kontroversial, yaitu kalau menurut saya emang nggak fatwa itu. Orang yang ngomong aja nggak ahlun lil fatwa, bukan ahlinya fatwa. Ini ngomong ya udah omong kosong. Ya kosong. Ya anggap sajalah itu sebagai fatwa gitu ya. Anggap saja itu sebuah fatwa. Nah, anggap saja kalau dia itu fatwa, maka fatwa itu, hasil fatwa ini tuh termasuk yang tidak moderat gitu. Nikah beda agama. Kenapa? Karena dari sisi lain itu kayak diskriminatif terhadap ajaran yang kita pegang gitu. Ya kan? Ketika beda agama kan berarti menentang banget dengan ajaran kita kan? Atau misalkan nih dia fatwa seorang muslim ketika Natal menghadiri, boleh, silakan menghadiri Natalan ke gereja. Waduh. Nah itu juga sifatnya diskriminatif. Kalau mengucapkan itu beda-beda konteks. Kalau menurut saya sih kontekstual. Kita melihat di daerah mana apa namanya terjadi ada pengucapan itu. Misalnya di Indonesia nih, kita kan damai-damai saja, paham ya? Di Indonesia itu kebanyakan di seluruh daerah kita itu aman-aman saja dalam hal toleransi gitu. Kalau seperti itu sebenarnya nggak perlulah mengucapkan ya, karena sudah aman gitu. Kalau sudah aman nggak perlu hubungan diplomatik sampai apa namanya ya, mencampur adukan keyakinan, itu nggak perlu gitu. Karena hubungan sudah baik-baik saja, nggak ngucapin juga nggak masalah, nggak bakal perang, nggak bakal ini kan gitu. Tapi beda kalau konteksnya di luar negeri. Karena di luar negeri itu antara agama satu dan agama itu kayak tidak bisa menerima gitu kan. Nah, toleransinya itu masih kurang gitu ya. Nah, untuk menjaga kerukunan umat Islam, umat manusia gitu ya, maka perlu mungkin mengucapkan selamat Natal supaya hubungannya lebih erat lagi gitu. Paham nggak maksudnya? Ya kalau di konteksnya seperti itu, dia harus dengan tadi itu niatnya jangan ada niat ridho dengan ajaran itu, paham ya? Gitu, paham? Nah, gitu. Misalkan nih, kita kan tidak tahu lah, misalkan Grand Syekh Azhar, beliau mengucapkan selamat Natal, kan? Terus Habib Ali Al-Jufri, ulama-ulama terkenal kan beliau, itu juga mengucapkan selamat Natal juga kan gitu. Kayak Gus Miftah ke pendeta yang terkenal tuh, pendeta siapa ya Pak? Dia juga mengucapkan juga kayak gitu. Nah kalau saya sendiri sih, kalau di konteks Indonesia ya, kurang setuju kalau misalkan mengatakan selamat Natal itu boleh, atau ada fatwa boleh mengucapkan selamat Natal. Itu saya kurang setuju, saya sendiri pribadi kalau di konteksnya Indonesia. Karena nggak perlu gitu ya. Apapun agama juga sama. Apaan? Kalau mengucapin selain Natal ke agama yang Hindu kayak gitu sama. Ya sama aja, nggak perlu lah gitu. Beda mungkin kalau konteksnya yang ngomong itu presiden, beda lagi gitu. Presiden kan mimpin semua umat, teman-teman warga negara, di situ ada ini. Mungkin kalau dia mah ya mungkin ada assalamualaikum, kemudian santi untuk apaan lah itu bahasa dia lah, bahasa agama-agama yang lain. Kalau kita jangan, nggak usah, nggak ada apa sih gitu. Manfaatnya apalah? Misalkan kamu nih kamu nggak orang terkenal, nggak dikenal sama orang, gitu kan? Siapa sih yang memperhatiin kamu kalau kamu ngomong selamat Natal?
apa namanya, pengaruhnya apa kalau kamu ngomong selamat Natal? Emang saya tanya, nggak ada kan? Nggak ada gitu. Kalau misalkan nih negara ada konflik antara di Indonesia ini antara umat Kristen dengan umat Islam misalkan nih, ya itu hubungannya nggak baik, memanas atau apa gitu ya. Nah itu mengucapkan selamat Natal bagus. Artinya dalam arti bagus itu bukan menganjurkan, bukan, tapi ada baiknya, ada maslahat, ya, untuk supaya apa namanya, toleransinya itu, ya, supaya ada toleransi gitu maksudnya, supaya menguatkan hubungan toleransi antar agama, itu, bukan mencampur adukan ya, gitu ya. Bisa dipahami nggak? Nah gitu. Tapi kalau hubungannya baik-baik saja, apa sih? Nggak ada efeknya lah itu maksudnya. Apalagi sampai Natalan apa namanya, ngundang hadroh, waduh parah banget itu. Astagfirullah, ada gitu. Nah, itu udah. Hadroh gitu. Iya. Oh, dia waktu gereja. Iya. Nah itu yang main hadroh dosa nggak tuh Ustaz? Ya jelas lah, apa-apaan lu menghina sholawatan gereja. Astagfirullah. Iya ada itu, parah banget. Di Jawa Timur apa ya kalau nggak salah ya? Yes, banyak di Jawa Tengah. Nah, masa apa sih namanya? Pasturnya datang tolak. Ini bener-bener ngina, nginjek-injek agama Islam ini. Nginjek-injek Rasulullah, serius. Aduh, berapa tindak. Kacau banget. Kayaknya ini Ustaz nggak komen gitu. Iya kan, NU kan juga pendukung ajaran pluralisme. Udah jangan parah banget ya. Dah gitu ya. Nah, itu harus moderat. Kemudian mengikuti bahasa hati bukan hawa nafsu. Wah, ini yang repot. Makanya Ini yang terakhir. Biarlah, boleh. Yang terakhir. Mengikuti apa? Ya ini yang keempat lah, yang keempat. Mengikuti bahasa hati, jangan hawa nafsu. Nah, makanya seorang mufti itu harus benar-benar ikhlas, harus benar-benar luar biasa lah, hatinya harus bersih itu. Ya, tidak mudah digoda oleh hawa nafsu. Ya, apalagi diamplopin. Wah. Sebelum diamplopin ngomongnya A, setelah diamplopin ngomong B, yang gitu. Paham ya? Nah, masih suka disogok apa-apa. Aduh. Imanuhum fi amplofihim. Nah, gitu kalau kata siapa ya? Penceramah siapa itu? Jadi, iman mereka itu ada di dalam amplop. Ya Allah, naudzubillah, jangan sampai ya, naudzubillah. Jadi imanuhum fi amplofihim. Iman mereka itu ada di dalam amplop-amplop mereka. Nah, ini banyak yang seperti ini. Nah, biasanya itu istilahnya apa ya? Nah, bahkan nih Basul Masail itu udah ada kepentingan kadang itu, Basul Masail santri itu. Ya, mungkin yang penyelenggaranya nih yang banyak kepentingan. Ini soal-soal titipan, nah, soal pesanan gitu. Iya, soal pesanan. Jadi ada misalkan untuk menguatkan dia gitu lah, politik nih. Ini nanti jawabannya harus gini ya gitu. Ini ntar kita dibahas gini. Gimana? Udah. Oke, makasih ya. Nah, gitu ya. Ada? Ya ada lah. Maksudnya baru tahu. Ada. Saya dulu pernah diajak, untung saya nggak jadi. Jadi saya punya teman, ya di sini, daerah sini. Dia tuh suruh. Hah? Di Depok. Depok. Oh, Depok. Dulu pas waktu masih kampanye pemilu. Kampanye apa? Pemilu. Oh, Pemilu dulu, presiden. Oh. Nah, jadi pendukung si calon itu minta kita buat LBM nih sasarannya. Oh, LBM. LBM suruh, lupa saya dulu masalah bahasa apa, intinya untuk mendekat, ini dia lah itu. Nah, setiap peserta tuh dikasih duit 1.500.000. Ya serius.
saya peserta tuh biar mau tuh. Untung saya nggak ikut. Terus habis itu kan saya nggak ikut. Habis itu setelah acaranya selesai saya tanya, emang kemarin beneran itu dikasih, yang datang dikasih segitu? Iya serius gitu. Ternyata yang bener dikasih. Satu orang amplopnya peserta loh ini. Peserta satu orang 1.500.000. Waduh. Teman saya yang datang, wah langsung beli HP. Langsung pulang dari bos itu langsung beli HP baru. Ya, serius dong dia cerita sendiri. Ya Allah, iya Mas. Mau aja ya, ada orang kayak gini. Bisa dah. Tapi teman saya ya niatnya ya sama aja sih. Niatnya dapat duit tapi nggak ingin ini, tapi sama aja udah. Tapi teman-teman saya ini ya insya Allah bisa menjaga hati lah, meskipun nggak bisa menjaga. Ya. Seterusnya gitulah, Allah alam. Itu uangnya haram apa nggak sih gitu? Yes, udah. Nah gitu ya, jadi harus menjaga jari dari hawa nafsu. Nah gitu makanya orang mufti itu orangnya benar-benar waro, alim, benar-benar takwa gitu ya. Ini benar-benar takwa deh. Mereka benar-benar takwa. Sehingga hasil yang dia fatwakan itu murni dari hati, bukan dari hawa nafsu. Nah, itu. Nah, ini yang susahnya itu di situ. Nah, kadang kita masih masih bisa digoda oleh hal semacam itu. Repot seperti itu kalau kembali ke masing-masing. Kalau dulu ulama-ulama itu semuanya, kalau saya sendiri ya, saya yakin bahwa semua ulama-ulama terdahulu yang sudah mujtahid itu tingkatannya udah wali. Itu mereka udah benar-benar dekat dengan Allah, murni benar-benar wah biasalah mementingkan umat dan seterusnya. Itu paham ya? Tidak pendapat mereka itu bukan berdasarkan hawa nafsu. Mereka sudah wali, tingkatannya wali-wali Allah. Semua wali Allah itu. Nggak mungkin karena hawa nafsu. Nggak mungkin karena hawa nafsu. Orang ulama-ulama kita yang maksudnya baru-baru kemarin lah maksudnya, itu aja seperti itu, artinya seperti itu tuh derajatnya hampir wali lah gitu maksudnya. Apalagi zaman dulu, waduh luar biasa. Nah gitu ya. Kemudian terakhir mempermudah, tidak mempersulit. Jadi tidak mempersulit gitu ya. Tidak mandek, tidak mempersulit, tapi mempermudah. Karena syariat itu kan mudah, ya kan? Nah, syariat itu mudah. Nah, Rasulullah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, aku makhuyirtu. Aku tidak disuruh memilih antara dua hukum, antara sulit dan berat, kecuali aku milih yang antara berat dan yang ringan, kecuali aku memilih yang ringan. Nah, itu. Jadi Rasulullah itu Islam itu adalah ad-din samhah. Jadi Hanafiyah itu samhah. Jadi agama Islam itu agama yang lurus dan samhah. Samhah itu ya samhah. Samhah itu agama yang mudah. Agama yang mudah, agama yang bisa diterima oleh siapapun. Itu paham ya? Makanya jangan mempersulit gitu ya, karena karakter atau ya karakteristik agama atau syariat Islam itu mempermudah. Dinu yusrun. La wala yusaddad dinu illa ghalabahu. Banyak sekali lah dalil-dalil hadis ataupun hadis ataupun ayat Al-Qur'an yang menyatakan hal demikian gitu. Nah gitu. Misalkan dalam Al-Quran Allah mengatakan mana ya, ya Allah itu tidak menghendaki kalian
kesulitan. Jadi Allah itu menghendaki kamu yusron. Allah tidak menghendaki kita itu kesulitan dalam mengamalkan syariat. Nah gitu, bisa dipahami ya. Nah gitu, banyak sekali ibarat ya apa nas cepat Al-Quran itu. Contohnya apa? Apanya? Contohnya yang tidak mempersulit. Ini. Yang tidak mempersulit. Ya artinya gini, setiap hukum itu ketika ada yang memperbolehkan ya udahlah, nggak usah dipersulit. Artinya ya, ikutin aja pendapat yang memperbolehkan. Jangan ya mempersulit. Misalkan gini lah, misalkan ada permasalahan jual beli pupuk. Pupuk, tahu pupuk gak? Iya, Nah, pupuk yang organik. Organik itu kan dari kotoran hewan. Benar nggak? Iya. Nah, misalkan ada yang nanya nih, saya penjual, dia itu profesinya jual tai kan gitu. Ya, itu kan pupuk kan tai. Benar kan? Kotoran hewan kan gitu ternak. Nah, kalau kita mazhab Syafi'iyah, karena dia itu terpaku ya dengan mazhab Syafi'iyah ini mengatakan, "Oh, nggak boleh jualan kotoran kamu." Gitu. Haram hukumnya gitu. Itu namanya persulit. Ya kan kasihan, gimana orang dia mata pencariannya di situ gitu kan. Nah gimana? Ya udah nyari pendapat yang boleh. Misalkan pendapat Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwa kotoran hewan ya, kotoran hewan yang mat'umat gitu ya, mat'umat itu bahkan suci. Ya mat'umat loh ya, mat'umat apa makulul lahmi bukan mat'umat, masya Allah. Makulul lahmi itu hewan-hewan yang boleh dimakan, itu kotorannya nggak najis. Itu artinya sah kalau jual beli ya. Nah, syarat jual beli itu kan barangnya harus suci. Kan ya? Kotoran kambing, sapi, ya itu kan hewan kambing, sapi itu kan bisa dimakan. Kerbau seterusnya. Beda kalau kotoran singa ya nggak boleh. Intinya yang boleh dimakan manusia gitu. Iya, yang halal dimakan manusia. Itu kotorannya nggak apa-apa. Kuda juga termasuk dong. Kuda iya. Tapi kalau menurut Imam Hanafi Malik, setahu saya Imam Malik itu mengharamkan kuda nggak boleh dimakan. Oh gitu. Iya, nggak boleh. Haram. Kalau kita Syafi'iyah masih ada yang memperbolehkan. Udah ya. Alhamdulillah, capek banget selesai. Aduh, tinggal istirahatnya ini, insyaallah capek sekali. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih berikan kesempatan untuk mempelajari. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat, bisa kita amalkan, dan ilmu yang kita dapat ini bisa mendekatkan kita kepada Allah, semakin cinta kepada Allah dan semakin cinta kepada Rasulullah dan semakin cinta kepada orang-orang yang dekat dengan Allah dan Rasulullah. Sehingga nanti kita bisa dikumpulkan bersama mereka, bersama para ulama-ulama yang dekat dengan Allah dan orang-orang saleh. Amin. Ala hadiniyah wa ala kulli salihah wa ala hadin istighfar Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah yahdi liman yahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.